Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rencana, jumpa lagi bersama kanal YouTube Rencana Khatulistiwa, kanal YouTube yang menyajikan kisah-kisah horor tanah air. Kanal YouTube ini juga mengupas tentang sisi melik, mitos, dan mistis yang masih dipercaya hingga saat ini. Kali ini ada cerita tentang catatan harian Gisel, misteri percetakan Tirta Kencana. Bagaimana kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Sang Pencipta. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan bagikan video ini agar selalu mendapatkan update cerita horor terkini. Januari 1960. Itulah tanggal pertama yang ditulis Gisel di buku catatan hariannya. Menyiratkan, tanggal tersebut menjadi sangat penting untuk selalu diingat. Desa Glate, sebuah nama yang selalu diselimuti bisikan misteri, dan kini aku Gisel menjadi bagian yang tak terpisahkan dari desas-desus itu. Aku diterima bekerja di percetakan Tirta Kencana, sebuah gedung tua yang berdiri kokoh namun angker. Gedung tua itu terletak di jantung desa. Sejak hari pertama, aku merasakan ada yang tak beres. Udara di dalamnya terasa berat, dan para pekerja, termasuk diriku, seperti terikat oleh sosok yang tak kasat mata. Begitu kami melangkah masuk, seolah ada kekuatan yang menghipnotis, membuat kami betah, atau lebih tepatnya tak bisa lepas dari mesin-mesin cetak yang tak berhenti meraung. Pikiran untuk pergi rasanya mustahil, seperti ada benang gaib yang menarik kami kembali setiap kami mencoba menjauh. Tertulis 22 Januari 1960. Malam Jumat Kliwon pertama sejak aku bekerja di sini. Aku melihat Bu Lastri, wanita paruh baya dengan sorot mata lelah namun penuh penerimaan. Dia sibuk meletakkan bunga 7 rupa di setiap sudut ruangan percetakan. Aroma melati, mawar, dan kenanga yang pekat menguar, bercampur aneh dengan bau tinta dan kertas yang menguning. Ketika aku memberanikan diri bertanya, Bu Lastri hanya tersenyum tipis. Senyum yang tak sampai ke matanya. Namun lalu dia berbisik, "Ini untuk menenangkan penjaga kita, Nduk, agar kita semua aman." Aman? Entah kenapa yang kurasakan justru ketegangan. Ketegangan yang mencekam, seolah setiap helaan nafas dan detak jantung kami diserap oleh dinding-dinding tua ini. 11 Februari 1960. Kabar duka kembali menyelimuti percetakan Tirta Kencana. Pak Hadi, salah satu operator mesin cetak, ditemukan tak bernyawa di samping mesinnya. Penyebab selalu sama, serangan jantung yang mendadak. Ini sudah yang ketiga kalinya dalam setahun terakhir. Sebelumnya ada Pak Budi, lalu Mbak Ida yang lebih dulu meninggalkan kami. Rasanya terlalu sering untuk disebut sebuah kebetulan semata. Kami memang bekerja tanpa henti, dengan jam kerja yang tak mengenal waktu. Namun, kematian ini terasa lebih dari sekedar kelelahan fisik. Pak Hadi terlihat begitu damai, seolah semua beban dunia telah terangkat darinya. Tapi kedamaian itu sungguh mengerikan, seperti cermin
akhir yang menanti kami semua. 25 Maret 1960. Desas-desus tentang percetakan ini semakin santer di Desa Klatik. Penduduk desa berbisik-bisik mengenai kekayaan mendadak Pak Darmo. Dia adalah pemilik percetakan Tirta Kencana ini. Dulu, ia hanyalah pengusaha percetakan kecil yang bahkan hampir gulung tikar. Namun, dalam hitungan bulan, kekayaan melimpah ruah, dan percetakan ini berkembang pesat hingga menjadi yang terbesar di daerah ini. Mereka bilang Pak Darmo memiliki piaraan yang menjaganya. Dia adalah sosok jin yang memberinya kemakmuran dan membuatnya disegani banyak orang. Aku tak pernah terlalu percaya takhayul, tapi apa yang kualami di sini membuat akal sehatku goyah. 1 April 1960. Malam itu, aku lembur sendirian di bagian penyusunan huruf. Aku tak sengaja mendengar percakapan Pak Darmo dari ruang kerjanya yang pintunya sedikit terbuka. Suaranya rendah, nyaris berbisik, seolah ia berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia menyebutkan kata tumbal dan kehidupan dengan nada yang penuh drama. Jantungku berpacu kencang mendengar kata-kata itu. Ia mengucapkan terima kasih pada dia karena telah menjaganya dan memberinya kemewahan. Rasanya duniaku runtuh. Jadi ini alasan kami merasa begitu terkuras. Alasan dibalik kematian-kematian misterius itu. Gedung ini, percetakan Tirta Kencana, bukan hanya mencetak lembaran kertas, tapi juga menyerap energi kehidupan kami sebagai imbalan atas kekayaan pemiliknya. 13 Mei 1960. Aku harus keluar dari sini, apapun caranya. Tapi bagaimana? Setiap kali aku mencoba untuk pergi, kakiku terasa berat, pikiranku kacau, dan ada semacam kekuatan menarikku kembali ke dinding tua ini. Aku melihat tatapan kosong di mata teman-teman kerjaku, seolah mereka juga terperangkap dalam jaring yang sama. Bunga 7 rupa di setiap malam Jumat Kliwon. Kematian yang berulang dengan dalih serangan jantung. Tatapan terhipnotis saat bekerja. Semua kini menjadi sangat jelas. Pak Darmo bukan hanya pemilik percetakan. Dia adalah penjaga sebuah sumber energi gelap. Dan kami semua adalah korbannya. Aku tidak tahu apakah catatan ini akan pernah terbaca orang lain. Tapi yang jelas, aku tidak akan menyerah. Harus menemukan cara untuk lepas dari jeratan terkutuk ini, sebelum energi kehidupanku juga terserap, dan aku berakhir dengan serangan jantung. Semoga catatan ini menjadi saksi perjalananku. Jadi itulah tadi catatan Giselle yang berhasil terbaca hingga saat ini. Kini yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang Giselle akan lakukan selanjutnya untuk melepaskan diri dari jerat percetakan Tirta Kencana? Penasaran? Ya, semua masih misteri. Kita akan sambung di cerita horor selanjutnya di catatan Giselle part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di garis khatulistiwa, matahari bersinar terang
Panasnya membara, hatiku teriak. Hutan hijau membentang, misteri tersembunyi. Rencana di dada takkan pernah mati. Rencana khatulistiwa, di sini kita berdiri. Cinta pada alam takkan pernah berhenti. Rencana khatulistiwa, indah tiada tara. Pesona negeri selalu di hati kita. Angin bertiup lembut, bawa bisikan rindu. Dari pohon tinggi hingga sungai membiru. Flora, fauna menari aneka warna. Kisah lama terukir dalam setiap makna. Rencana khatulistiwa, di sini kita berdiri. Cinta pada alam takkan pernah berhenti. Rencana khatulistiwa, indah tiada tara. Pesona negeri selalu di hati kita. Dari Sabang sampai Merauke, bentangan Nusantara. Pulau-pulau bercacar, eloknya tiada dua. Kita jaga bersama, lestari selamanya. Rencana di dada, warisan